iTalk berlanjut bersama saya Aryo Ardi langsung dari MNC Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dan saya sudah bersama Sofyan Sauri, mantan polisi selama 13 tahun sebelum akhirnya bergabung bersama anggota jaringan terorisme dan sudah hadir bersama saya. Selamat malam Pak Sofyan. Selamat malam. Pak Sofyan, Anda mengenal salah satu terduga teroris yang tewas ditembak polisi di Curug Tangerang Selatan pagi tadi. Omen, Anda yang merekrut ketika Anda sama-sama ditahan di LP Cipinang. Ceritanya seperti apa Pak? Iya, betul sekali bahwa beliau memang santri kita waktu di LP Cipinang. Bapak ditahan karena kasus terorisme, sementara Omen adalah kasus pembunuhan. Pembunuhan, betul. Iya, termasuk beliau adalah santri kami yang kita rekrut, kita galang agar bisa berubah. Karena niat kita bukan cuma dakwah juga, tapi bagaimana memasukkan fikroh agar seperti kita menerima dakwah gitu. Tapi apa alasan Bapak merekrut sosok Omen? Iya, karena kita sebagai seorang aktivis Islam itu nggak lepas daripada aktivitas dakwah kita. Karena tugas dakwah itu adalah tugas semua orang untuk mengajak orang untuk menjadi lebih baik lagi, gitu. Akan tetapi qadarullah beliau ya dengan kasus pembunuhan, kalau nggak salah dia juga termasuk komunitas anak pang, dan kemudian dia berubah total. Dia tidak lagi pakai narkoba, dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jelek, lalu kemudian dia rajin sholatnya, rajin ibadah, dan ini kita perlu apresiasi, kita senang melihatnya. Tapi di sisi lain dia bersedia untuk direkrut sebagai terorisme untuk membunuh orang yang tidak bersalah, Pak? Itu faktor lain saya rasa gitu. Tapi waktu itu memang kita menanamkan tauhid, ya, bagaimana kita juga memahami Islam juga tidak hanya parsial atau juz'iyah, tapi bagaimana memahami Islam itu juga syumul, ya, di integral, dia lebih kamil wal mutakamil, ya kan. Jadi tidak sepotong-sepotong sebagaimana banyaknya pemahaman kaum muslimin hari ini gitu. Sehingga wajar kalau kemudian yang tadinya seorang pelaku pembunuhan, komunitas anak pang, ya, yang tidak kenal sholat, tidak kenal agama, kemudian bergaul dengan kita menjadi lebih baik. Itu sisi positifnya. Akan tetapi qadarullah, dia belum sampai tuntas. Anak ini dipindahkan ke LP Karawang kalau tidak salah. Dan disitulah hubungan Bapak dengan Omen terputus? Terputus, kemudian kita melihat dia justru di Facebook. Nama dia tetap namanya Omen, gitu. Tapi orang baru kenal sholat, baru kenal ngaji, tapi isi dari statusnya itu sudah menandakan bahwa dia sudah jadi radikal. Apa parameternya Bapak bisa menyimpulkan demikian, ya, Pak Sofyan? Dari status-status yang saya lihat sejak 2013 daripada Omen ini adalah ketika dia mengutarakan maunya mereka amaliyat, kemudian mereka membenci pemerintahan, terutama polisi, gitu. Mereka bahkan selalu mengupload berita-berita tentang dunia jihad, gitu kan. Apakah Omen mempunyai kemampuan untuk membuat bom? Tidak sama sekali. Belum, saya rasa belum sampai ke sana, tapi nggak tahu kalau kemudian selama dia di luar, selama ini berhubungan dengan komunitas jihad lainnya, bisa jadi dia akan mendapatkan transfer ilmu itu. Baik, kita akan menuju Medan dulu Pak untuk melihat perkembangan terbaru dari penangkapan terduga teroris Deli Serdang yang saat ini ditahan di Makobrimob di Medan, Sumatera Utara. Kita akan menuju reporter kami dari Biro Medan Sumatera Utara, Giska Pasaribu. Giska, laporan Anda hingga malam hari ini, apa hasil pemeriksaan dari terduga teroris yang ditangkap di Deli Serdang? Ya Aryo dan pemirsa, siang tadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, tim Densus 88 anti teror bersama Polda Sumatera Utara menangkap pelaku diduga teroris di Desa Jibaho, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Adapun saat ini pelaku diduga teroris sudah diamankan di Makobrimob Polda Sumatera Utara yang berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim Medan, dan sampai saat ini penyelidikan lebih lanjut masih dilakukan oleh pihak petugas Brimob Polda Sumatera Utara. Namun Aryo, kami masih belum menerima keterangan resmi ataupun petugas Brimob Polda Sumatera Utara belum merilis terkait dengan penangkapan dari pelaku diduga teroris yang ditangkap di Desa Ajibaho, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Dan untuk itu, informasi sementara yang kami peroleh bahwa pelaku diduga teroris ini merupakan laki-laki berinisial S berusia 27 tahun, warga Kepulauan Batam, dan juga merupakan salah satu dari daftar pencarian orang oleh tim Densus 88 anti teror dari 5 bulan yang lalu. Selain itu, Aryo, kami juga memperoleh informasi yang beredar
bahwa pelaku diduga teroris ini bergabung dalam kelompok Katiba Gonggong Rebus atau KGR pimpinan dari Gigi Rahmat Dewa di Batam yang juga bersama-sama merencanakan kegiatan amalia atau tindak pidana terorisme di bawah kendali jaringan teroris Bahrun Naim. Pelaku ini juga memiliki peran sebagai perekrut orang yang akan menjadi anggota ataupun bagian yang bergabung dalam kelompok KGR. Rencananya setelah diinterogasi, pelaku ini akan diterbangkan ke Jakarta oleh tim Densus 88 untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Dan tadi sore juga Aryo, kami sempat melihat bahwa petugas Brimopolda Sumatera Utara juga sudah membawa barang bukti dari lokasi penangkapan. Adapun barang bukti seperti Al-Quran, laptop, handphone, dan juga sejumlah alat bukti lainnya. Kami juga akan sedikit flashback mengenai penangkapan pelaku, di mana pelaku diduga teroris berinisial S ini ditangkap dari lokasi penangkapan, yakni dari rumah orang tua pelaku yang berada di Jalan Raya Deli Tua Patumbak. Dan informasi dari warga bahwa pelaku sudah 2 bulan tinggal di lokasi penangkapan. Pelaku ini juga diketahui sehari-hari bekerja sebagai penjual bakso kojek. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Aryo, kami akan mengupdate informasi terkini mengenai penangkapan dari pelaku diduga teroris ini. Kami kembalikan ke studio, Aryo. Baik, terima kasih Giska Pasaribu melaporkan dari Makobrimob tempat ditahannya terduga teroris berinisial S yang ditangkap anggota Densus 88 pagi tadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Terima kasih Giska. Pak Sofyan, dalam waktu yang bersamaan ada beberapa daerah terjadi penangkapan terduga teroris. Selain Deli Serdang ada juga Payakumbuh dan Batam. Apa arti dari semua rangkaian peristiwa ini, Pak? Iya, artinya memang ini adalah sebuah jaringan, network, sebuah jaringan teroris. Dan hal ini biasa, apalagi ketika adanya teknologi informasi sebagai sebuah sarana yang cukup efektif di dalam menyebarkan fikroh dan juga sarana yang efektif untuk mengadakan sebuah koordinasi tanpa harus bertemu, yang itu resistennya cukup besar, apalagi Densus 88 dengan surveillance dan sebagainya, itu sangat ditakuti gitu kan, takut-takut mereka akan ketahuan gitu, bertemu, kemudian rapat dan sebagainya. Ini cukup membahayakan mereka. Tetapi ini sebuah pesan buat kita bahwa memang agak lebih tinggi derajat daripada teroris saat ini ya, di dalam menjadikan media sebagai sebuah sarana koordinasi. Dan ini selangkah lebih maju, dan saya lihat juga mudah-mudahan juga cukup menyulitkan bagi aparat keamanan gitu. Tetapi dengan ini saya yakin Polri juga tentu punya cara buat mengintercept segala macam peredaran informasi di sosial media itu ya. Nah, kalau kita tadi bicara soal jaringan, tentunya ada pimpinan dari jaringan-jaringan di berbagai daerah, termasuk di Tangerang Selatan. Siapa pemimpin dari jaringan itu? Saya kurang tahu ya, tetapi setidaknya dari kelompok mereka ini ternyata juga menurut kabar yang ada, itu juga terhubung dengan namanya Ahmad Taufik atau disebut dengan Ovi. Ovi ini dulu termasuk pelaku perencanaan terhadap bom Myanmar gitu, dan kemudian tertangkap, dan saya juga kebetulan bom di kedubes Myanmar iya, waktu itu merencanakan gitu, akhirnya mereka tertangkap pada 2013 gitu. Dan kelompok ini juga terhubung juga kalau tidak salah dengan Abu Haikal gitu, yang juga termasuk tadi disebutkan oleh Pak Tito bahwa ini rekutan daripada kelompok Dulmatin gitu. Artinya sebenarnya mereka adalah orang-orang lama tapi dengan baju atau kelompok yang baru seperti itu? Iya, saya rasa operator dan para pemain di lapangan adalah kalangan newbie, kalangan baru, yang contohnya adalah bekas mantan santri kita dulu ketika di LP Cipinang. Baik, kalau kita bicara soal newbie tadi, artinya saat ini jumlah orang-orang yang baru bergabung bersama anggota kelompok jaringan tersebut akan semakin banyak, seperti itu, Pak? Iya, seperti itu. Karena apa? Karena satu, itu lebih bisa mengekspresikan teman-teman, ya, dengan perasaan, pemikiran itu dengan komunitas sosial media yang ada saat ini, dan itu cara yang cukup efektif di dalam menggalang. Tetapi kelemahannya adalah mereka kadang ceroboh di dalam mengutarakan, mengaktualisasikan keinginan mereka, sehingga secara tidak langsung malah mengabaikan amniyah atau disebut dengan security dalam dunia jihad gitu. Dan ini adalah tindakan-tindakan ceroboh. Yang ini yang menurut kita sangat amat disayangkan gitu, dengan operasi sebesar itu, tetapi mereka begitu ceroboh di dalam memainkan sosial media. Nanti kita akan bahas lagi Pak lebih dalam anatomi jaringan terorisme yang ada di tanah air. Namun sebelumnya pemirsa, kita break sejenak dan iTalk akan segera kembali.